Tapi waktu kita kejar profit, jangan lupa. Bukan jadi orang tanggung, karena kaya miskin itu relatif ya kan. Tapi pernah sekali di kitab Amsal dikatakan, jangan buat aku menjadi miskin supaya aku jangan mencuri roti. Jangan buat aku menjadi super kaya supaya jangan aku lupa kepada yang Maha Kuasa. Ini bukan bicara how much you have. Karena ada orang yang punya segini tapi berlagak seolah-olah orang paling kaya di dunia. Zaman sekarang kan zaman orang-orang mau dapat validasi, mau tunjukkan dia siapa. Nggak tentu ya, orang bisa punya sekian. Ya memang banyak sih, tapi dia merasa seperti sudah Elon Musk. Ayat itu tidak boleh mentah-mentah untuk menunjukkan nominal. Itu suasana hati. Salomo mawas diri dan berkata waktu dia masih waras, don't make me too rich, lest I forget you my God. Don't make me too poor, supaya jangan sampai aku itu mencuri. Dan bagi Tuhan Yesus, bulan Juli ini sudah kita canangkan jauh hari menjadi bulan kepemimpinan dan bulan karakter. Makanya itu tema besar saya seharian adalah leadership character. Kalau saya bilang tentang kepemimpinan, gak melulu soal menjadi CGL ke atas, itu iya. Tetapi bicara tentang DNA kita sebagai orang Kristen, kita dipanggil jadi kepala bukan jadi ekor. Itu bukan supaya kita jadi gaya, sok-sokan. Kepemimpinan itu posisi. Saya bicara soal fungsi. Masing-masing kita itu punya tanggung jawab besar di hidup ini, dan bahwa Allah hendak membangun sesuatu yang nyata di hidup setiap kita. Jangan main-main dengan tanggung jawab ini. Kepemimpinan adalah panggilan. Karakter Kristus itu bukan opsional. Itu yang harus menjadi jangkar, itu harus menjadi fondasi. Karena itu seharian ini apa yang saya sampaikan berguna bukan hanya bagi seorang leader di marketplace. Misalnya Anda seorang CEO, manajer, direktur, sebagainya. Tapi bagi setiap jemaat. Segala sektor, setiap aspek kehidupan. Ya, dari pemimpin yang punya kedudukan, sampai ke ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar juga. Kepemimpinan adalah panggilan orang Kristen. Ya, hidupmu adalah proyek Tuhan Yesus. Karena itu leadership character saya bagi jadi 5. Please dengarkan, karena Anda tidak akan merugi, tidak akan sebanding dengan waktu yang kau investasikan. Apa yang akan Anda dapatkan lewat semua message atau pesan-pesan Tuhan yang saya gumulkan dalam doa lama-lama untuk Anda. Kebaktian 1 tadi, orang cakap dalam pekerjaannya, saya jelaskan apa hubungannya antara roh sukacita dan tuayan dalam pekerjaanmu. Kebaktian 2 dan 3 itu satu khotbah saya bagi 10 poinnya yang dicatat. Cara efektif memulai proyek yang berhasil. Gimana kita menjalankan tugas dari Tuhan. Apapun tugas itu ya, tentukan sendiri, tetapi prinsipnya ini. Di sana saya menceritakan juga tentang pentingnya untuk kita itu punya rencana yang matang dan jangan banyak bicara. Kalau sekali kita ngomong, pastikan kita bicara ke orang yang tepat. Jadi ilmu komunikasi sangat tebal di kebaktian 2 dan 3. Kebaktian 4, kunci berhasil setiap anggota mengambil bagian. Saya bicara praktisnya unity seperti apa. Tadi ibadah sebelum ibadah 4, saya bicara banyak soal suami istri. How to communicate. Jadi budaya ketransparanan. Apa yang kau putuskan, suamimu nggak tahu, istrimu nggak tahu, tidak ada berkat Tuhan di situ. Jangan diukur dengan materi. Oh, ternyata aku nguntung, itu sebentar. Tapi di kebaktian 4 saya jelaskan bahkan anak pun terlibat. Gimana kita membangun itu? Kepemimpinan itu bukan bicara soal kedudukan. Kepemimpinan itu bicara juga tentang gaya komunikasi seseorang. Saya berdoa supaya setiap kita di tempat ini benar-benar jadi pemimpin yang handal dalam kehidupan. Yang membuat masalah di dalam gereja adalah orang-orang yang dalam hidup gak mau dibentuk Tuhan.
Jadi kita melihat di sini sana banyak pemimpin setengah matang. Tapi kalau Anda mempelajari semuanya ini ya, inilah nanti yang dinubuatkan di Mazmur pasal 1, apapun yang diperbuatnya berhasil. Lalu yang kelima ini sekarang, kunci berhasil, memperbaiki yang dekat denganmu. Semua yang saya ajarkan hari ini dari kitab Nehemia. Saya kasih sedikit background story atau latar belakangnya. Jaga-jaga jikalau Anda tidak tahu Nehemia itu siapa. Nehemia adalah satu buku di Perjanjian Lama. Dia tulis biografinya. Ini boleh dikatakan sebagian besar adalah autobiografi atau dia tulis sendiri. Karena waktu dia menjelaskan ceritanya dia berkata, aku begini, aku begitu. Jadi ini adalah biografinya. Dan Nehemia ini dia itu traveling jauh-jauh 1.700 km dari Irak, Iran sana di kerajaan Medo Persia. Dia orang kepercayaan Baginda. Dia bukan pendeta. Dia orang yang in charge, PIC, person in charge untuk semua hidangan raja yang benar-benar bertaraf internasional. Dia pastikan semua banquet itu jalan. Jadi ini orang penting sekali, dia pembawa minuman. Dia bukan bartender biasa, tapi orang kepercayaan. Tapi dia dapat beban. Dia tahu Yerusalem runtuh, dia mau pulang untuk bangun temboknya. Itu pun keajaiban. Dari awal dia bisa dialog dengan Baginda dan Raja mengabulkan semua permintaannya, kuasa doa. Ini orang tahu gimana menaruh dalam kata-kata pergumulan dan permintaan. Tapi sumbernya, kekuatannya tidak terlihat, yaitu kehidupan doanya. Ini Nehemia. Dan akhirnya dia kembali. Pekerjaan sebelum dia tiba, itu terbengkelai, bayangkan, belasan tahun. Tembok itu memang gede sih, gak segede tembok China. Tetapi gede, tembok itu gak selesai belasan tahun. Gini loh ya, proyek itu biasa. Tapi di tangan siapa? Di tangan orang yang lelet, orang yang gak komitmen, ya akan lamban. Tapi di tangan orang yang memang sungguh-sungguh niat dan disertai Tuhan, gak perlu pakai lama 1 dekade. Di tangan Nehemia 52 hari jadi itu temboknya. 52 days. Nah sekarang saya akan tunjukkan langsung di sesi ini siapa-siapa yang membangun, turut membangun. Nah saya tunjukkan tadi di kebaktian sebelum ini, semua ambil bagian, termasuk imam lah, termasuk apa. Tidak ada perkecualian. Yang Tuhan paling benci dalam kerajaannya adalah pengangguran. Jadi Anda sekarang tahu ya, setiap orang Kristen yang hanya mau datang ke gereja, cuman itu tok, itu pasti diingat Tuhan sebagai orang malas. Karena dia menyembunyikan talenta. Gak boleh, orang Kristen itu gak boleh pasif, itu sudah salah, itu sama dengan kulkas gak dingin. Ketahuilah bahwa nanti tadi di kebaktian sebelum ini saya jelaskan, jangan sampai kau dan aku diingat Tuhan dengan cara demikian. Saya gak mau diingat Tuhan sebagai orang jahat. Karena di mata Tuhan itu jahat, itu kejahatan. Bagi kita kan, so what? Bagi Tuhan itu jahat. Hai kamu hamba yang malas, enyahlah, itu sungguhan. Oke, kita langsung sekarang melihat strategi mereka membangun. Di sini kita bisa melihat strategi kepemimpinan. Kalau Anda memimpin anak-anak ibu rumah tangga, atau Anda memimpin CG, atau Anda memimpin perusahaan, atau satu divisi, apapun juga, penting sekali untuk kita menjadi orang yang menginspirasi, bukan orang yang ditakuti. Paham ya Bapak Ibu ya? Banyak orang dalam bidang usaha, mereka hanya mau sikat dan langsung dapat. Karena itu yang mereka jadikan goal adalah transaksi. Misalnya dalam dunia dagang. Itulah sebabnya ada orang-orang menghalalkan semua cara. Tabrak lari, langsung lari dengan uang orang. Dia nggak pikir panjang. Orang anak Tuhan tidak boleh begitu. Yang kita bangun itu suatu warisan, sesuatu yang kita wariskan ke anak cucu, karena Allah yang kita sembah adalah Allah Abraham, Ishak, Yakub. Jangan kau targetkan hanyalah transaksi. Kita harus menginspirasi loyalitas atau loyalty. Kalau enggak, sekali jadi shake hand, bayar, lalu enggak kembali. Itu adalah kesalahan. Berkat itu bukan ilmu marketing. Kalau berkat secara materi. Tapi siapa yang mimpin itu ketara. Yang kita bangun itu sesuatu yang kekal. Minimal kayak dalam hidup ini bangunlah yang permanen.
Reputasi itu penting. Menghalalkan semua cara yang penting dapat untung dan untung cepat. Dan kita pakai gaya pangkas, bypass, kalau bisa pakai jalan pintas. Yang dia lupa adalah semua puluhan tahun, belasan tahun, reputasi yang dibangun itu bisa cacat. Dan setelah itu orang tidak percaya lagi. Lalu kemudian dia tidak punya legacy yang dia turunkan kecuali harta duniawi. Dan itu pun akan menguap dan cepat habis karena ada ngengat, ada karat, ada maling. Kepercayaan Tuhan dan kepercayaan manusia itu adalah aset paling berharga yang kita punya. Kau dan aku harus membangun reputasi itu. Jangan halalkan semua cara. Oh, pakai cara serong gimana. Bisa untung besar. Untung besar pun dulu pernah gak kita diberkati besar menurut kita? Sekarang mana itu berkatnya? Udah kadaluarsa kan? Jangan targetkan berkat, tapi jalan di jalur berkat. Itu lain lagi. Karena itu kita harus punya prioritas yang benar dalam hidup ini. Kita harus punya prinsip. Aku tidak mau menguntung dengan cara merugikan orang lain. Tidak akan menghalalkan semua cara dalam bisnis. Neraca serong dibenci oleh Tuhan Yesus. Neraca ganda. Bangun reputasimu. Tinggalkan warisan atau legacy buat anak cucumu. Karena sampai kapanpun juga, kasihan mereka kalau sudah dicap anak korupsi. Nah, sekarang saya akan tunjukkan strateginya Nehemia. Nehemia ini orang yang luar biasa. Dia bukan orientasinya tugas saja, tapi dia mengerti bagaimana mempersiapkan orang. Saya tunjukkan ya. Nah, orang-orang yang membangun, kita langsung ke episode terakhir di pasal 3 ayat 27 sampai 32. Ini langsung cut di setengah, nggak sampai setengah, sampai 1/4. Nanti dengarkan sisanya yang lainnya. Setiap khotbah ini bisa mandiri, tetapi tidak bisa lepas dari khotbah sebelumnya dan sesudahnya. Saya baca dulu ya. Di samping Pedaya, orang-orang Tekoa memperbaiki bagian yang berikut dari depan menara besar yang menonjol itu sampai tembok Ofel. Mulai dari pintu gerbang kuda, para imam mengadakan perbaikan masing-masing di depan rumahnya. Di samping mereka, Zadok bin Imer mengadakan perbaikan di depan rumahnya. Di sampingnya Semaya bin Sekaya penjaga pintu gerbang timur. Di sampingnya Hananya bin Selemya dan Hanun anak Zalaf yang keenam memperbaiki bagian yang berikut. Di samping mereka Mesulam bin Berekia mengadakan perbaikan di depan biliknya. Di sampingnya Malkia seorang tukang emas mengadakan perbaikan sampai pada rumah para budak di bait Allah dan para pedagang. Di depan pintu gerbang, pendaftaran dan sampai pada kamar atas di penjuru. Lalu antara kamar atas di penjuru dan pintu gerbang domba, para tukang emas dan para pedagang mengadakan perbaikan. Saya yakin kalau kita sampai ke ayat-ayat begini biasanya kita lewati. Makanya hari ini saya senang, apalagi kebaktian sebelum ini tadi saya baca 26 ayat sekalipun yang terakhir-terakhir hanyalah lompat-lompat. Ya, menebus yang namanya masa-masa kita membolos waktu baca ayat gini, lompat aja Tuhan, ini nggak masuk di dalam iniku, memoriku. Mana ada firman iseng? Kalau memang iseng kan pasti sudah Tuhan di-cut. Kalau ada di Alkitab kan pasti ada gunanya. Belajar sabar kalau baca Alkitab. Yang gini-gini semuanya. Nama anak pun gue gak dapet Tuhan dari sini. Aneh-aneh. Sagaya, Hananya, Salaf, Kilaf. Jangan dilompat. Nanti Anda gak sabaran orangnya. Ya. Kalau Anda cinta itu ya. Cinta anak kan bayi ngomong. Diajak ngomong mamanya. Gak dengar, tetap diajak komunikasi. Tidak semua yang Tuhan komunikasikan Anda pahami hari ini. Tapi itu melatih kesabaranmu. Itu melatih manusia rohmu. Mungkin secara kognitif atau secara otak Anda tidak dapat apa-apa. Tapi Anda diajari untuk duduk diam di kaki Tuhan. Baca ayat-ayat gini itu yang membuat saya jadi lebih sabar jadi orang. Dan jadi punya iman ketika saya tidak ngerti sesuatu, saya tetap percaya sama Tuhan. Oke ya, jadi saya bacakan tadi ini untuk menebus masa-masa di mana Anda berkata, lompat Tapi saya tetap akan jelaskan supaya Anda tidak garu-garu kepala. Ini maksudnya apa? Sebagian, tidak semua, oke? Tidak segala sesuatu di Alkitab kita harus cari hidden meaning atau makna rahasia. Nggak usah, nanti jadi ngeroh dan aneh.
Tapi beberapa ini memang patut untuk kita cermati. Kita lihat dulu, tapi jangan lupa benang merahnya, jangan lupa khotbah terakhir ini judulnya kunci berhasil, memperbaiki yang dekat denganmu. Ceritanya, Nehemia ini mau menyelesaikan tembok sekota Yerusalem loh ya. Tapi dia punya strategi, dimulai dari rumah masing-masing. Hebat orang ini. Dia memblending, mencampur antara, dia mencampur antara yang namanya grup objektif atau objektivitas grup, kepentingan bersama dengan self interest atau kepentingan pribadi. Ini orang hebat. Kita bisa belajar sesuatu untuk memimpin, termasuk membesarkan anak. Bahkan yang di dunia profesional, kalau kita bekerja, dan di dunia ministry, ini berlaku. Orang ini saya kasih bocoran dulu. Kunci berhasil versi Nehemia adalah memperbaiki yang dekat dengan masing-masing kita. Dia ini taruh semua orang itu, instead of ayo kamu bangun ini itu, gak semua orang sedewasa itu. Emangnya kayak Nehemia rela untuk berjalan naik kuda 1.700 km dari Persia. Itu kira-kira 3 bulan nyampe. Gak semua orang itu punya jiwa berkorban, dan gak semua orang langsung dewasa. Kamu kok gak terbeban sih? Ya, kamu kok gak terbeban buat jiwa-jiwa sih? Misalnya kalau orang yang memang sudah spiritnya penginjil. Sama anak juga sama. Kenapa kamu itu gak berdoa? Wah, kita hanya kasih hukum Taurat. Kamu harus, tapi kita gak bisa menginspirasi dia. Nehemia ini pinter sekali. Disinilah yang disebut bukan hanya berhikmat, tapi cerdik seperti ular. Tapi dia tulus, dia lakukan itu untuk Tuhan. Dan dia tidak melanggar firman. Dia mencampurkan dalam policy atau di dalam pemerintahannya, karena Nehemia datang untuk menjadi gubernur Yehuda. Musuhnya banyak itu, dia dilawan sama orang Samaria, gubernurnya namanya Sanballat, Tobiah, orang gubernurnya Transyordan. Jadi dulu memang sudah banyak musuh Israel itu. Tapi dia sama umatnya sendiri itu inspiratif. Mari kita berdoa. Peduli amat, udahlah, jangan terlalu mengeluhkan. Dunia ini ada banyak tes personality lah, melankolis lah, cermat lah, whatever lah, buang. Kita punya DNA. Semua kita harus inspiring. Dan ini bukan khotbah motivasi. Ini firman Allah, ini protein ilahi. Saya mau tunjukkan bahwa di dalammu ada potensi ilahi ketika kau lahir baru, itu dari Roh Kudus. Setiap kita itu bisa menjadi pemimpin yang menginspirasi. Tapi gak usah jadi pemimpin public figure atau apa, gak usah kejar popularitas. Selalu kalau kita mau membangun sesuatu yang bisa mengubah dunia luas, selalu dimulai dari depan bilikmu, depan rumahmu, selalu dimulai dari rumah tanggamu. Kita semua bisa. Sekarang kita akan mengerti kenapa ya kalau kata-kataku tidak mempan. Kenapa orang tidak terbeban? Karena mungkin kita tidak seperti Nehemia. Kita tuntut, tapi kita gagal memberikan sesuatu. Nehemia ini saya kasih bocoran. Dia itu bisa blending, mencampur antara kepentingan bersama dan self-interest atau kepentingan pribadi. Tahukah Anda, sekalipun kita bersama-sama berkumpul seperti ini, Bapak Ibu, kita tidak kehilangan identitas kita secara individu. Kalau sampai itu dihapus, kita komunis. Tuhan tidak pernah mengajarkan bahwa unity equals uniformity atau persatuan atau kesatuan itu sama dengan keseragaman. Tidak. Saya tetap saya, Anda tetap Anda. Saya dalam keunikan kurang lebih saya, demikian juga dengan dirimu. Tuhan tidak menghapus kepentingan kita. Salah kalau kita berpikir, aku harus milih kerajaan Allah atau hidupku. Salah. Carilah dahulu prioritas nomor 1. Ini akan ditambahkan, itu hidup Anda. Kita harus tahu, kita harus ngalah dengan Tuhan. Tuhan selalu paling tinggi. Nanti Tuhan tidak akan membuat kita merugi. Meskipun kita tidak perlu motivasi, percaya Tuhan kita itu sifatnya nggak gitu. Kita aja loh terhadap orang yang lebih lemah aja kita belas kasihan kok. Rasanya gimana gitu kalau berutang budi sama mereka sedangkan aku bisa memberi. Tuhan itu glory, bukan hanya punya segalanya. Dia itu glorious. Tidak mengizinkan karakternya itu untuk membuat orang yang melayani Tuhan itu sama Tuhan
diabaikan kebutuhan. Itu bukan sifat Tuhan. His character doesn't allow that. Karakternya tidak mengizinkan itu. Misalnya kalau Anda tahu ada konglomerat, tiba-tiba datang atau presiden datang ke depot sesuatu, lalu habis itu setelah makan dia nggak bayar. Depotnya ditutup, disteril karena ada seorang pejabat. Lalu setelah itu dia pergi, selain nggak bayar, merugi omset hari itu. Tidak ada gara-gara pejabat ini. Kira-kira orang akan hujat nggak? Ya, punya segala-galanya, kenapa bully orang kecil? Tuhan tidak akan izinkan. Kalau sampai Tuhan pinjam keledaimu karena mau masuk ke Yerusalem, nanti lihat yang muncul kuda. Bukan berarti kita motivasi selalu diganti materi dengan materi, pound for pound, apple to apple. Enggak, jangan kayak gitu. Itu adalah cara murahan untuk compare Tuhan, cara murahan untuk mengukur Tuhan. Enggak selalu berkat itu munculnya materi dulu, tapi karakternya. Lihat Tuhannya. His character doesn't allow him to be indebted to anyone. Karakter Allah itu glory, tidak mengizinkan Allah itu berhutang budi sama manusia. Saya ajak Anda untuk mikir dan melihat ini dulu. Nah, tapi yang namanya Nehemia itu mengerti sifat Allah dan dia tahu sifat manusia. Tidak dihapus individual identity, tapi dia bisa blending itu begitu indahnya, jauh lebih efektif. Kita baca dulu ayat 27, saya jelaskan satu persatu. Di samping Pedaya, orang-orang Tekoa memperbaiki bagian yang berikut, dari depan menara besar yang menonjol itu sampai tembok Ofel. Katakan orang-orang Tekoa, Bapak Ibu. Orang Tekoa ini siapa? Saya ajak, ini gak ada rencana ya multimedia, bukakan tolong di ayat 5, pasal 3 ayat 5, berapa ayat sebelumnya. Kita selidiki sedikit orang Tekoa, karena kali ini kita lihat orang Tekoa turut membangun sama Nehemia. Ternyata di ayat 5 ditunjukkan sebagian dari orang Tekoa tidak mau membangun dengan Nehemia alias beralasan. Kita lihat ayat 5, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa, hanya pemuka-pemuka mereka atau pemuka orang Tekoa gak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Jadi orang Tekoa itu punya satu liabilitas. Setbacknya adalah pemimpin-pemimpin mereka, leader-leader mereka itu tidak mau bekerja untuk Tuhan, tidak mau membangun tembok, tidak mau taat pada Roh Kudus. Tapi di ayat 27 saya kagum. Orang-orang Tekoa, bukan pemuka-pemukanya, memperbaiki bagian yang berikut, yaitu memperbaiki depan menara besar yang menonjol itu sampai tembok Ofel. Tidak hanya membangun sampai menara besar yang menonjol itu sampai tembok Ofel. Saya tunjukkan tembok Ofel itu apa. Masih bisa mengikuti saya? Ayat sebelumnya ayat 26. Gak ada rencana juga multimedia, tolong buka. Terima kasih mengikuti speed saya. Sesampai di depan pintu gerbang air di sebelah timur, ini semua area pembangunan, dan di menara yang menonjol, adapun para budak di bait Allah tinggal di Ofel. Orang-orang Tekoa mungkin tidak bisa ngandani bahasa Surabaya, nggak bisa beritahu leader-leadernya yang keras kepala. Dia nggak bisa naik ke atas, dia turun ke bawah. Budak-budak bait suci tinggal di Ofel, itu yang dibangun sama orang-orang Tekoa. You see, kalau orang itu hatinya mau dan niat untuk membangun sesuatu, Tuhan pasti buka jalan. Gak ada orang gak bisa melayani, itu gak ada. Kalau kita melayani orang tertentu, kita di reject, kita ditolak. Pasti ada orang yang lebih papah darimu, atau orang yang lebih kasihan, orang yang ada di bawah, pasti terbuka untuk ministrimu. Budak-budak bait Allah di Ofel dibangun dormitori, dibangun tempat kosnya di pinggir tembok itu. Tidak ada kata tidak mampu, tidak bisa. Semua kita kalau mau pasti bisa. Makanya itu Tuhan sangat benci orang-orang yang malas dan sombong lagi. Tadi di kebaktian sebelum ini saya jelaskan, sebenarnya kemalasan itu, orang yang malas pasti sombong. Aneh ya. Saya gak akan ceritakan, dengarkan.
Itu yang Tuhan catat. Orang-orang Tekoa, awas, pemuka-pemukamu tidak mau dicatat di ayat ini, tidak akan ditiadakan satu iota pun sampai akhir zaman, sampai kekal. Ini akan tertulis, sudah ditato di Alkitab sama Tuhan. Tapi meskipun pemimpin-pemimpin mereka nggak bagus, orang-orang Tekoa, ya semuanya berniat untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Begini ya, setiap leader pemimpin dalam hidupmu, baik itu ortu, orang tua, manajer, atau mungkin CGL-nya, atau coach-nya, jangan kau nilai mereka dari pinter khotbah nggak kalau dalam pelayanan. Wah begini khotbahnya muter-muter, orang masih belajar. Kalau enggak, ayo saya comot satu sini, coba muter-muter enggak. Saya aja masih muter-muter. Nggak gampang. Jangan kau nilai dari situ. Tapi kalau mereka bertanggung jawab, mereka ingat dirimu dan mendoakanmu, mereka ingin kau maju, mereka berusaha. Ya. Pernahkah kita cacat mama kita yang membuat makanan susah-susah, ternyata kurang garam, lupa masukkan asinan? Kita nggak akan hujat kan, karena kita tahu mama berusaha. Kalau mereka berusaha untuk menggembalakanmu, you have a good leader, you know. Rayakan. Nggak fair kita compare karunianya. Karunia itu perlu diasah seperti pisau katana. Asanya belum lama, yang satunya sudah sing. Sudah dari zaman itu, sudah berapa jam yang lalu. Janganlah kau cacati pemimpinmu, baik itu orang tuamu maupun bapak-bapak rohanimu. Saya juga nggak pernah cacati. Mau yang WL, yang songlit, yang ini semuanya. Pernah Anda lihat di sekolah tiba-tiba anak-anak hari itu presentasi, mungkin lagi libur, hari ayah, lalu sekolah adakan adakan presentasi. Wah, mama-mama semua zaman dulu belum HP, itu video gede seperti TVRI gitu. Perebutan maju ke depan, padahal terus terang ya, jangan ngomong itu anak orang lain, nyanyinya sumbang. Kuncinya nggak jelas, kunci tang. Tapi enak merdu, itu anakku. Kalau saya malu. Tapi tetap di video tuh. Beda kalau kita datang itu sebagai penonton. Kita menuntut. Bayar karcis saja kagak. Gak ada. Gereja itu tempat orang itu dengan rela hati datang ke hadiratnya. Semua pemberian kita juga tidak ada. Tidak ada yang namanya paksaan. Lalu kita datang sana, gak enak. Ini anak. Saya tahu yang itu dulu gak bisa nyanyi. Bukan gak bisa nyanyi, bisa lah. Gak nyanyi gak mungkin ada di sini, servo ya kan. Tapi saya tahu dia berusaha, dia kerja. Lalu dia ada waktunya, dia latihan. Di samping CG dia latihan supaya bisa melayani jemaat hari Minggu. Saya tahu yang itu dia punya pergumulan dulu begini, tapi akhirnya dia mengatasi. Dia benar-benar berusaha untuk terus menjadi seorang pelayan Tuhan yang layak. Saya hargai itu anak. Saya kelihatan setiap PAW, misalnya contoh yang paling kelihatan di depan sini. Saya itu seperti mama-mama. Seperti mama-mama yang, papa juga ada yang norak, tapi mama biasanya lebih, di sekolah-sekolah gitu, hayu. Saya seperti mama-mama itu yang bawa kamera. Bangga saya dengar siapa nyanyi di sini. Karena gereja kita itu bukan pertunjukan. Profesional, tidak kalah. Tapi kita tidak cari pro. Kita cari volunteer. Karena memberikan kesempatan untuk anak tampil. Dan memberikan yang terbaik. Anak kepada anak. Sampai sejauh itu ya ngomongnya. Jangan kau compare leadermu. Orang Tekoa tidak punya leader yang baik. Meskipun demikian mereka berusaha membangun. Dan dia membangun ke bawah. Para budak menerima apa saja yang mereka bangun. You see, ya, kalau Anda di compare mungkin itu bukan area pelayananmu. Kalau di compare Anda menjadi salah satu. Tapi kalau Anda melayani diapresiasi, itu keluarga, itu family. Anda melayani dihargai, itu justru orang yang butuh. Cari orang yang membutuhkan. Jangan melayani hanya berdasarkan kemampuan. Tapi kalau ada kebutuhan dan Anda punya talenta, melayani itu sukacita. Orang-orang Tekoa tidak punya leader yang baik, even though their leaders adalah orang-orang yang membangkang dengan Tuhan. Tapi mereka berusaha untuk partisipasi. Jadi tolong jangan kau hiraukan. Pemimpin-pemimpin yang jatuh sekalian bukan sebuah alasan untuk Anda mundur dari Tuhan.
Puji Tuhan kalau Anda tidak di bawah pemimpin yang jatuh. Puji Tuhan kalau orang tua Anda sekalipun bukan orang kaya raya, tapi berusaha selalu jadi tulang punggung di keluargamu. Pulang selalu membawa roti meskipun bukan sepiring berlian. Hargai itu papa dengan keringatnya, meskipun gajinya pas-pasan. Anda harus berkata, thank you Pak, cukupkan. Jangan dirimu ikut-ikut temanmu. Kepinginnya barang mahal, karena bagi mereka itu barang biasa, bagimu itu barang mewah. Hargai papamu, hai anak-anak muda, lebih daripada kau menghargai temanmu. Temanmu itu belum berkorban untukmu. So what kalau di drop sama mobil yang biasa? Teman-teman mobilnya gimana? Kadang-kadang kita salah taruh anak di sekolah tertentu yang jor-joran semua. So what kalau naiknya mobil yang apa namanya, mobil yang mungkin nggak membanggakan. Papa mungkin mungkin papa memberikan pengertian seperti Tuhan maha pengertian. Papa drop kamu di sini ya supaya nggak malu. Justru kayak gitu kau harus sungkan. Kita harus sungkan. Nggak apa, drop aku tepat di depannya gerbang. Justru kalau papa dihina di dunianya, kau harus bangga-banggakan, elukan. Ini papa harusnya berkata, amin. Amin. Orang Tekoa tidak punya leader yang bagus. Bahkan leader yang jatuh pun tidak sebagai alasan untuk Anda mundur dari Tuhan. Tidak pelayanan. Jadi orang yang hancur, narkobahan, tidak punya kehidupan masa depan, tidak bekerja. Kenapa? Aku dari broken home segalanya. Alasan. Orang Tekoa tetap partisipasi. Ke atas ditolak, ke bawah dia. Orang Tekoa itu begini. Orang Tekoa adalah paling kontroversial di sini. Di sisi satu di ayat tadi 27 kalau nggak salah ya. Ayat 5. Lalu di ayat yang ke-27 kontras ya. Saya tunjukkan di sini. Kalau Anda punya orang tua yang baik, yang bertanggung jawab, takut akan Tuhan. Love them like crazy, jadilah fans berat mereka. Kalau Anda punya gembala CGL atau host pastor atau coachnya, kalau Anda sudah CGL dan ke atasnya, hargai mereka, mereka berusaha. Jangan bilang, jangan terus nanti rasan-rasan, pasti kedengaran. Berita itu akan dibawa sama burung sampai ke telinga. Kalau Anda tidak mau orang dengar ya jangan Anda bicara. Jangan kita ngomong itu, pasti kedengaran lah. Udahlah, zaman ini nggak ada orang berkata, aku beritahu ya, jangan beritahu siapa-siapa. Bentar lagi public news. Kalau nggak mau orang dengar ya jangan diutarakan. Orang ngomongnya muter-muter. Nggak seperti, nah kita sendiri ngerti rasa sakitnya. Kalau kita di-compare sama orang tua, lu nggak kayak koko lu. Sakitnya kayak apa? Lu gak kayak adik lu. Kita gak mau begitu. Kita mau encourage mereka. Amin. Nehemia ini dahsyat strateginya. In order untuk mengubah seluruh kota, dia ubah per rumah. Semua dimulai dari rumah. Ya. Tapi dan dia tahu orang-orang Tekoa yang bekerja itu dikasih tugas untuk memperbaiki tembok Ofel di mana para budak di bait Allah tinggal di sana. Orang tidak terlalu menuntut. Ya, puji Tuhan, pelayanan itu tidak seharusnya, kita itu harus profesional, I understand. Tapi harusnya tuntutannya sehat. Pelayanan yang menuntut begini-begitu, kalau kita tidak hati-hati lama-lama jadi performa. Dan saya belajar sesuatu dari Nehemia, kunci berhasil memperbaiki yang dekat denganmu. Kita lanjutkan dulu, saya tunjukkan di sini ayat 28, mulai dari pintu gerbang kuda, para imam mengadakan perbaikan masing-masing di depan rumahnya. Katakan, masing-masing di depan rumahnya. Lalu lanjut lagi ayat 29, di samping mereka Sadok bin Imer mengadakan perbaikan di depan rumahnya. Katakan sekali lagi katakan lagi di depan rumahnya. Lompat di ayat 30, di sampingnya, enggak lompat sih, ayat berikutnya. Hananya bin Selemia, Hanun anak Zalaf yang ke-6 memperbaiki bagian yang berikut. Di samping mereka Mesulam bin Berekia mengadakan perbaikan di depan biliknya. Katakan di depan biliknya. Sudah di depan rumahnya, di depan biliknya. Ingat ya, Nehemia punya satu prinsip yang harus kita pegang erat-erat. Bahwa segala sukses di tempat kerja harus dibangun dari keberhasilan membangun rumah tangga. Selalu dari depan rumah, dari depan bilik itu kamar. Dari depan rumahnya. Orang ini dikasih tugas, imam ini, si orang Tekoa, orang mana semuanya. Kamu beresin dulu sampah di depan rumahmu, sebentar lagi seluruh Yerusalem bersih sampah. Kamu tidak usah bingung dulu sampah orang lain. Ujung bumi nanti ada waktunya, mulai dari Yerusalem.
Sukses kerja harus dibangun di atas dasar keberhasilan berumah tangga. Saya nggak akan ulangi apa yang saya jabarkan, karena masing-masing ada hikmat wahyunya. Di kebaktian bahasa sebelumnya, saya mulai satu-satu, saya telusuri benangnya. Komunikasi sama istri seperti apa? Komunikasi sama anak seperti apa? Saya nggak usah ulang ya, buang-buang waktu. Buat apa di zaman teknologi gini Anda bisa langsung klik dengarkan yang tadi. Supaya saya berikan hal-hal selanjutnya. Tapi intinya, keberhasilanmu membangun rumah tangga itu harus menjadi fondasi sukses kerjamu. Kalau enggak, sukses materi itu enggak menjamin. Bisa orang itu hebat di tempat kerjanya, tapi kalau runtuh, ujungnya berkat Tuhan juga enggak akan tinggal di rumah tangganya. Sia-sialah orang membangunnya kalau bukan Tuhan membangun rumahnya. Ingat Mazmur 127, unless God builds the house, sia-sia kau bangun pabrikmu. Kalimat itu seringkali diartikan, oh kita bangun rumah, sia-sialah kalau Tuhan tidak membangun rumahnya. Jangan lupa, kita nggak hanya bangun rumah. Kita bangun ini, itu, sia-sialah kalau Tuhan tidak memulainya dengan membangun rumah tanggamu. Bahagiamu tidak akan penuh. Kunci keberhasilan itu jelas, memperbaiki dekat denganmu. Nehemia punya strategi yang sangat praktis. Kalau nggak dimulai dari rumah tangga mereka, susah. Makanya itu orang pelayanan setengah hati, karena suami istri tidak kompak. Orang kerja juga setengah-setengah. Coba bayangkan kalau ada orang yang sales di sini harus pergi keluar kota, gegeran dulu dengan istri. Itu sumpeknya, itu gimana hati itu galaunya. Jualan juga pikirannya nggak bisa di situ ya kan. Kalau ada produk yang ditawarkan, perusahaan suruh kelilingkan, mikir kemana-mana, lihat wajah istri marah. Nehemia tahu itu bahwa manusia tetap manusia dan manusia harus dipenuhi dulu kebutuhannya. Dan dia tahu rumah itulah kepuasan batin seorang pria maupun seorang wanita. Jangan cari di luar sana. Jangan ikut-ikutan orang-orang dunia. Salomo punya 1000 istri. 700 itu. 300 itu adalah mistress. Jadi dia itu punya istri sah 700, ngawur orang ini. Ujung hidupnya dia berkata sia-sia. Kalau saya baca kitab Pengkhotbah ya, saya curiga. Kalau Anda mau baca cinta sejatinya, Tuhan tidak pernah menciptakan kita itu poligami. Meskipun tidak mengakui gitu, mistress juga termasuk poligami sekalipun tidak nikah. Karena kita orang Kristen, tidak punya istri lebih dari satu. Tapi sebenarnya Tuhan tidak pernah menciptakan manusia bisa punya 2 cinta sejati. Karena Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Lihat Daud lakukan itu sekalipun dia orang yang berkenan pada Allah, dia melanggar, dia petaka. Mau siapapun juga melanggar itu, petaka dia. Gak peduli siapa, Abraham semuanya tetap sama. You see, Tuhan punya kasih karunia dalam kehidupan tokoh-tokoh ini, tapi waktu dia langgar satu hukum Allah, hukum rohani itu tetap akan kembali. Jangan mentang-mentang aku Daud orang berkenan pada Allah, dia lompat dari 101. Telur ceplok dia di bawah. Ada hukum gravitasi, jangan kau lawan, hukum fisik. Karena hukum rohani yang tidak boleh kau ganti, poligami. Bayangkan, pada saat rumahnya berantakan. Saya sih curiga yang namanya Salomo itu, kalau mau tahu cinta sejatinya itu gadis Sunem, Shulamite woman. Itu suratnya dia, kata-kata exchanging vows-nya atau saling tukar janji itu ada di Kidung Agung. Itu dipakai cinta murni, itu yang betul, itu Salomo yang betul. Itu dipakai untuk sebagai kiasan, sebagai ilustrasi hubungan Kristus dengan jemaat. Anda mau tahu penyesalannya, lihat Pengkhotbah. Dia bilang sia-sia, lalu dia berkata, kalau ada waktu di bawah kolong matahari ini, nikmatilah makan minum dengan orang yang kau cinta. Dia mungkin pada akhir hidupnya, tidak tahu gadis Sunem itu gimana, dia penasaran dan dia mati dalam penyesalan cinta sejatinya. Seolah-olah, where are you my love, where are you my darling. 999 wanita lainnya tidak bisa mengisi ruang untuk gadis Sunem itu di dalam hidupnya. Dia cuma bisa sekejap intoxicated seperti orang yang mabuk lalu sadar, lalu kecanduan alkohol, tapi alkoholnya this time is women, perempuan. Tapi pada akhirnya dia kosong, benar-benar terkuras habis. Dia ingat Tuhan dan dia ingat dia kehilangan cinta sejatinya.
He was sorry, he died sorry. Saya tunjukkan bahwa kalau yang Anda cari ke seluruh dunia itu, sudah sebenarnya ada di rumah tanggamu. Tuhan sudah beri, kasih mereka. Saya tidak ngomong ini supaya kita lemah dalam berjuang di dalam profesi kita, bekerja, bukan. Kalau Anda di dalam bisnis marketplace ya harus game plan-nya ya profitable. Tapi waktu kita kejar profit jangan lupa, bukan jadi orang tanggung, karena kaya miskin itu relatif ya kan. Tapi pernah sekali di kitab Amsal dikatakan, jangan buat aku menjadi miskin supaya aku jangan mencuri roti. Jangan buat aku menjadi super kaya supaya jangan aku lupa kepada yang Maha Kuasa. Ini bukan bicara how much you have. Karena ada orang yang punya segini tapi berlagak seolah-olah orang paling kaya di dunia. Zaman sekarang kan zaman orang-orang mau dapat validasi, mau tunjukkan dia siapa. Nggak tentu ya, orang bisa punya sekian. Ya memang banyak sih, tapi dia merasa seperti sudah Elon Musk. Ayat itu tidak boleh mentah-mentah untuk menunjukkan nominal. Itu suasana hati. Selalu memawas diri dan berkata waktu dia masih waras, don't make me too rich, lest I forget you my God. Don't make me too poor, supaya jangan sampai aku itu mencuri. Ini hikmat luar biasa, ini bukan soal nominalnya. Ada orang yang tidak punya apa-apa, tapi kalau Anda lihat itu iri loh, kok bisa punya hidup kayak gitu. Kayak rasanya dia itu on top of the world. Seperti dia sudah ada di puncak kehidupan. Tapi ada orang punya banyak gak pernah puas. Ada orang punya sedikit, dia berkata thank you Lord, more than we need. Lebih daripada yang kuperlukan. Berikan pada kami makanan kami secukupnya. Enough, kulkasku gak cukup untuk simpan semua. Suka memberikan pada orang, aneh ya. Jadi bukan nominal ya. Tapi dari sini kita diajari bahwa dalam kita berjuang di dunia kerja, ingatlah bahwa kebahagiaanmu ada di sana. Ada di situ. Lalu untuk apa? Ya Anda harus kelola talenta. Anda punya visi yang lebih besar dari hidupmu. Orang Tekoa memperbaiki bagian yang berikut. Mereka merasa puas batin kalau bisa membantu tembok Yerusalem. Tapi mereka mengadakan perbaikan masing-masing di depan rumahnya. Ini ciamik, ini luar biasa, bener, tenan luar biasa ini. Dia berkata gini, bersihin sampah di depan rumahmu, kelar nanti satu kota. Kalian semua mengadakan perbaikan masing-masing di depan rumahnya. Kenapa? Mereka disuruh kerjakan yang di depan mata. Karena di depan mata lebih relevan dan mereka lebih terbeban. Saya sekarang mengerti kenapa menggabungkan antara grup objektivitas atau goal bersama dengan kepentingan individu. Kalau itu digabung, saya ngerti sekarang. Karena berarti orang-orang tersebut akan lebih termotivasi dalam ministry, dalam pekerjaan. Kenapa mereka itu diarahkan zonasi atau wilayahnya? Misalnya kenapa kok orang Indonesia ditaruh di kantor cabang yang ada di Indonesia, misalnya dia adalah perusahaan internasional, karena orang Indonesia paling ngerti orang Indonesia. Misalnya lebih termotivasi. Selain itu secara waktu lebih efisiensi. Mereka tidak perlu traveling pergi ke kilometer berapa tembok itu. Mereka bisa bangun tembok yang persis ada di depan alamat rumahnya. Dan juga lebih punya sense of belonging atau rasa memiliki. Karena bagi mereka, tembok itu kan harus cepetan berdiri. Karena kota tanpa tembok itu seperti rumah yang mudah dirampok. Kalau sampai tembok itu tidak jadi-jadi, gak kelar-kelar di tangan, makanya 52 hari kelar. Karena semua orang berlomba-lomba untuk lindungi rumahnya. Soalnya kalau sampai tembok itu gak berdiri, semua aman kecuali di depan halaman rumahnya itu masih bolong, itu musuh bisa masuk. Berarti bagi Nehemia punya hikmat, tidak boleh menghapus kepentingan pribadi umat. Mereka harus berjalan bersama-sama antara kepentingan bersama dan kepentingan pribadi. Hikmat ini harus kita terima. Misalnya orang tua yang gak ngerti ini akan mudah berkata, kenapa kamu gak mengerti papa mama? Kenapa kamu?
Tapi kita tidak ada give and take-nya. Kita mau take only, ambil. Kita tidak pernah memberikan pengertian dalam dunia mereka. Kita tidak pernah menjadi jawaban. Kita tidak pernah duduk dengan mereka dan mengerti, memahami pergumulan mereka. Jangan lupa, anakmu bukan robot. Mereka juga punya kepentingan pribadi, mereka punya challenge atau tantangan. Mereka juga punya sikonnya sendiri. Karena itu kalau kita mau seseorang terbeban, give and take-nya harus ada. Duduklah dengan mereka, doa dengan mereka, spend waktu dengan mereka. Kita nggak bisa hanya menuntut, anak kok rusak. Kok nggak seperti lalu, kita mulai langsung konklusi, anak zaman ini nggak seperti zaman papa dulu. Kita perhatikan kebutuhan pribadi mereka. Jangan hanya memberi mereka harus begini, harus begitu. Karena mereka tidak akan terisi. Bagaimana mereka bisa memberi? Peluru mereka sendiri tidak pernah diisi. Dengan adanya gereja kita misalnya punya visi bersama, saya kasih contoh. Mendirikan 1000 gereja lokal yang kuat 1 juta murid. Yang Anda tidak lihat adalah kami selalu berdoa supaya Tuhan memberkati hidupmu. Supaya Tuhan juga membangun hidup Anda. Kalau Anda perhatikan ya, setiap bulan ada tema-temanya. Really, bukan Anda untuk gereja loh, gereja ini untuk Anda. Mau tentang karakter, tentang kepemimpinan, tentang ini, tentang doa, tentang sekarang. We are building you up. Not for us, bukan untuk kami, but for you. Tetapi jangan sampai kita kebalik. Yang diutamakan kepentingan pribadi. Emangnya gua dapat apa kalau pelayanan? Itu orang egois. Kalau identitas pribadi kita nggak pernah dihapus, kepentingan bersama terlebih tidak bisa terhapus. Orang yang datang ke gereja dan berkata, gua dapat apa? Orang itu belum mengerti mentalitas kerajaan Allah. You see, itu dua hal tidak bisa kau pisah. Visi dari Tuhan, visi di rumah Allah, dan visi untuk rumahmu itu gak bisa terpisah. Gak pernah terpisah. Coba lihat ya, kalau gereja tidak punya tudung itu. Semua yang datang hanyalah cari sesuatu yang sifatnya serakah. Just me, Allah Tritunggal. Mereka adalah aku, punyaku, saya, aku, dan punyaku. Coba lihat nanti ya. Kau apakan juga tak akan pernah dewasa iman mereka. Mereka akan cenderung dan selalu akan salah di hadapan Allah. Gereja bukan tempat identitas pribadi dihapuskan. Kepentingan pribadimu gak penting. Your family not important. Yang penting penginjilan. Bisnismu, pekerjaanmu gak penting. Tidak pernah yang namanya persembahan itu jadi goal. Goalnya gereja adalah kehidupan jemaat di hadapan Tuhan. Antara Tuhan dan jemaat ini. Gereja itu hanyalah alat Tuhan, instrumen anugerah. Tapi kalau kita sebaliknya, kita mau menghapuskan kepentingan bersama, masing-masing kita akan menjadi orang liar di depan Tuhan. Percuma semua firman yang masuk, semuanya hanya kau pakai dan manfaatkan untuk memuaskan hawa nafsumu. Itu kata Yakobus. Apapun yang kau doakan tidak akan mempan. Tuhan tidak akan jawab. Karena semua yang kau doakan hanya demi dirimu. Nah, cara kita memimpin orang, itu pemimpin tidak boleh merasa entitled, tidak boleh merasa berhak. Kita tuh seringkali pakai gaya bahasa yang cukup poor, yang cukup parah. Dan ini tidak menginspirasi sama sekali. Loh, untuk Tuhan loh kamu kok gitu, kok perhitungan. Nggak bisa gitu. Mungkin kadang-kadang ada orang anak kita tantrum, mungkin karena apa? Kita harus cari tahu. Misalnya kalau ada satu orang yang tiba-tiba dari orang yang terbeban, tiba-tiba rasa seperti nggak terbeban. Kita harus dekati. Are you okay? We don't talk tentang pelayanan. Is your marriage okay? Pernikahanmu okay? Kadang-kadang orang itu trouble. Ya, mungkin ada korsleting dalam hidupnya. Bukan karena dia tidak terbeban atau tidak mau melayani, tetapi memang dia punya kebutuhan tidak terpenuhi. Ada sesuatu. Tapi yang nggak selalu begitu. Ada orang yang memang cuma caper, cari perhatian. Ada orang yang belas kasihannya bukan terhadap orang lain, tapi suka mengasihani diri sendiri. Kita harus mengerti. Tetapi juga tentunya ada orang-orang yang genuine, yang tulen, yang benar-benar butuh pertolongan. Pay attention to them. Di sini juga ada banyak CGL, banyak pemimpin. Doakan mereka. Kita nggak bisa entitled ya.
Anak bisa entitled loh. Nggak bisa Pak, jadi papa udah janji. Rasa berhak itu sebagai anak. Kadang-kadang kita perlu ajari anak kita untuk tahu diri supaya dia tidak jadi anak manja. Tetapi pemimpin juga bisa menjadi pemimpin yang merasa berhak. Harus dilayani, harus dituruti. Sebaliknya kita harus tanya. Baik itu anak rohani maupun anak kita. Ataupun anak buah dalam tempat kerja. Kadang-kadang kita melihat. Begitu saya ngerti kalau di dalam anak buah misalnya. Ini kalau konteksnya bukan ministry ya. Tapi berbayar misalnya dengan gaji atau salary. Saya selalu ingatkan, kalau kita itu di dalam pekerjaan kita secara profesi atau profesional, manusia itu bukan robot yang makan oli. Meskipun mereka dapat gaji atau salary, coba lihat ya, ada budaya kerja yang sehat, ada budaya kerja yang tidak sehat. Ada seorang bos yang entitled, yang merasa, gua sudah gaji lu kok, kerja, jalan. Tapi budayanya itu sangat toksik di dalam. Tidak ada apresiasi. Lalu perhitungan, benar-benar kalau bisa itu ya, kita itu tekan itu kalau bisa seperti yang diperingatkan oleh firman Tuhan. Ya memang betul ada karyawan yang entitled yang merasa berhak. Selalu demo, kurang, padahal loh. Ya enggak. Padahal loh mereka itu lupa. Tempat kerja mereka itu sudah sangat-sangat ramah dan murah hati. Gini-gini nggak bisa ya. Saya mengajarkan gini itu adalah hikmat. Tidak bisa kau terapkan mentah-mentah, tapi menjadi bahan pertimbangan hatimu. Untuk kita itu menjadi iris-iris, setiap hikmat ini menjadi suatu cermin untuk kita. Untuk setiap kelakuan kita itu ditimbang dengan firman. Ya. Namun demikian ada juga tempat yang begitu toksik. Kali ini yang salah bukan karyawannya, tetapi bos yang memang betul-betul menekan. Perkara-perkara kecil perhitungannya setengah mati. Gini ya, sekalipun kau gaji, tempatmu tidak akan berkembang 100%. Tidak akan mushroom, tidak akan blooming, tidak bisa. Kenapa? What's wrong? Not your employees, you. Karena memang ada orang yang memang kayak gitu sama orang-orang di bawahnya. Susah. Ini yang diajarkan Yehemia enggak gitu orangnya. Dia memperhatikan rumah mereka, sehingga bagi mereka itu, dan dia pintar sekali, ditaruh di depan rumahnya, ditaruh sesuai wilayahnya, sehingga kalau mereka membela atau menjaga tembok itu berarti jaga rumah tangganya. Jadi Nehemia itu sangat-sangat smart dalam meletakkan strategi, dan dia tahu bagaimana memperlakukan orang, dan dia tahu bagaimana menggabung, mencampurkan antara kepentingan bersama dan kepentingan pribadi. Hati-hati, saya ngomong begini tolong Anda renungkan. Mungkin ada beberapa wire atau beberapa kabel yang agak rusak, agak sedikit nyala-nyala gitu, coba selidiki. Kadang-kadang kita hanya menyalahkan orang lain. Bisa jadi kalau kita evaluasi, ternyata salahnya ada di diri sendiri. Mungkin selama ini kita jadi employee atau sebagai karyawan, kita terlalu menuntut. Coba melirik sedikit. Hari-hari ini orang punya pekerjaan itu sudah sungguh-sungguh bersyukur, banyak orang tidak punya. Kita menuntut terus, padahal kalau kita bandingkan apple to apple, ya nggak fair sih kalau begitu. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh melek mata, tempat kerja kita itu rumput hijau, air tenang. Jangan nuntut terus. Ya, belum performa dikit-dikit, belum sedikit, kita masih baru bekerja sudah minta apresiasi, sudah minta naik gaji. Bayangin kalau seperti itu, nggak ada orang mau hire you, nggak ada orang. Tapi sebaliknya bisa jadi di sini ada employer, ada bos-bos yang ada mungkin. Mungkinkah tempat Anda itu tidak pernah aman? Dan tentunya pasti di mana-mana turnover itu ada. Di segala sektor itu pasti ada. Ada orang di balik itu keluar masuknya pasti ada. Tetapi kalau itu jadi pandemi di tempatmu, itu luar biasa, persentasinya itu bukan lagi satuan, tetapi brawl begitu terus. Mungkin perlu saya evaluasi. Maybe you have been too stingy. Mungkin kita terlalu gini. Bukan hanya pelit, tetapi kita terlalu perhitungan, kita terlalu menekan, kita terlalu memeras. Dan itu Tuhan peringatkan, jangan begitu. Hai kau tuan-tuan, jangan perlakukan hambamu dengan cara-cara begitu. Coba renungkan, Nehemia tidak begitu. Dia benar-benar tahu bagaimana memotivasi orang. Kepemimpinan yang dia jalankan adalah kepemimpinan yang inspiring. Saya harap Anda bisa mengikuti ini ya, saya sudah mau selesai. Ya, renungkan baik-baik karena ini banyak cermin yang saya lemparkan ke sana sini. Jadi khotbah ini tidak harus mencapai satu konklusi untuk Anda secara pribadi, tapi menjadi bahan renungan untuk Anda pikirkan. Semoga nanti pekerjaan Anda semakin berkualitas.
baik sebagai employer, sebagai tuan, maupun sebagai employee atau sebagai karyawan, ataupun dalam konteks apapun di bawah leadershipmu, misalnya dalam ministry, Anda mulai lihat, oh iya, kenapa ya kok sekarang orang-orang kupimpin tidak merespon nih? Mungkinkah ada sesuatu yang terabaikan? Jadi saya kasih contoh di sini lewat Nehemia, bagaimana dia bisa menata manusia. Saya sekarang tunjukkan kepada Anda 3 poin saja sebagai rangkuman kunci berhasil memperbaiki yang dekat denganmu, ya. Gaya Nehemia, caranya gimana dia ngatur orang. Nomor 1, dia punya prinsip yang harus kita tangkap mentah-mentah dari cerita ini, bahwa sukses kerja dimulai dari keberhasilan dalam membangun rumah tangga. Nehemia itu jelas-jelas tahu kebenaran ini. Dia tahu itu. Dari sini juga pada saat saya masih ada di marketplace dulu, pulang dari Kanada ke Indonesia 98, pas 14 Mei, 1 hari setelah kerusuhan, masuk di dalam dunia pekerjaan dulu, dan saya dealing dengan orang bukan in the name of ministry. Saya selalu sudah punya prinsip yang saya pegang erat hingga hari ini. Tapi kalau ministry sudah jelas, itu standar. Bayangin kalau orang yang melayani itu orang Cina, gimana? Tapi saya juga sudah punya satu prinsip, orang kalau tidak bisa benar sama keluarganya, saya nggak mau hire orang itu. Karena dia pasti nggak benar sama saya, sama istrinya aja bisa tikung, apalagi sama ininya, employernya. Kalau dia bisa melanggar hubungan perjanjian, wah, hubungan kontrak apalagi. Dari sini itu membantu saya. Sebentar aja waktu saya di dalam dunia bisnis, saya belajar banyak dari Alkitab. Cuma saya tidak punya banyak waktu. Tuhan berkata, lepaskan segala sesuatu, kau layani umatku. Saya lepaskan merugi untuk bisa melayani semua yang lain. 2, kerjakan apa yang ada di depan mata. Ini versi Nehemia. Nggak usah tunggu sampai tugas yang luar biasa, yang lebih besar, lebih penting, lebih jauh. Enggak. Di depan rumahmu. Wah, aku mau bangun tembok Yerusalem, aku mau bersihkan seluruh kota. Nggak usah. Sampah di daerahmu. Luar biasa Nehemia itu. Kerjakan yang di depan. Itu kunci keberhasilan. Ini Nehemia adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Someday in heaven ya, kita mesti ngobrol banyak sama orang ini. Kita mau tahu cerita sesungguhnya seperti apa. Kerjakan yang ada di depanmu. Dia punya leadership itu practical leadership. Visionaris, tapi dia itu sangat menata langkah-langkah dekat. Kalian tidak usah muluk-muluk katanya. Kerjakan yang di depan mata. Nggak usah tunggu yang jauh. 3, tempatkan orang sesuai dengan beban. Sesuai dengan talenta dan sesuai dengan wilayahnya. Ini juga yang sekarang saya akan buka rahasia dapur. Ini sebabnya kita zonasi. Kita dorong supaya yang di Surabaya Timur contohnya. Timur. Di mana? Karena ini belajar dari Nehemia, tempatkan orang sesuai dengan bebannya, talenta, close to home, wilayahnya. Meskipun begitu tetap ada perkecualian. Di gereja kita itu cukup ironis. Sumatera itu Pastor Maxi dipimpin oleh orang Sulawesi. Sulawesi Pastor Kwocien, ya, Sulam Papua, bahkan Ambon Papua, dipimpin oleh dua-dua suami istri adalah orang Solo. Solo dipimpin oleh orang Surabaya, Pastor Frankie, dulu di sini, Surabaya, GMS Surabaya Barat. Lalu habis itu yang di Jawa Tengah hari ini, Pastor Moro di Semarang, beliau orang Jambi. Lalu habis itu, kalau saya sebut satu persatu, Kalimantan, Mbah Yudi. Orang Surabaya, istri orang Jember. Jakarta dipimpin orang Surabaya. Nanti mana? Perth dipimpin orang Jakarta. Tidak tentu kita selalu akan stuck dengan wilayah. Kita tidak tentu akan dapatkan idealnya. Saya sekolah A, pasti kerjanya A. Saya baru nggak lama yang lalu ketemu seorang yang sekolah dokter. Ternyata Tuhan hari ini pakai dia, benar-benar berhasil jadi seorang pengusaha. Dia harus milih ini atau itu. Tapi ini sungguh berhasil. Akhirnya dia pilih ini. Padahal sekolahnya kedokteran, ya eman. Tapi ya itu pilihan, ya itu saya harus hargai. Namanya journey atau perjalanan orang. Dia pasti berdoa lebih dari yang saya tahu. Nggak tentu. In case
Jikalau terjadi kebakaran, jangan naik lift ini, turun dari tangga darurat. Kan ada in case kan, jikalau. Jikalau Anda tidak mendapatkan pekerjaan yang Anda cintai, atau yang sesuai dengan ekspektasi, atau sesuai dengan bebanmu, talentamu, atau di wilayahmu, then belajar adopsi. Kalau beban itu tidak kandung, adopsilah. Dan cintailah seperti anak kandung. Kalau Anda in case jaga-jaga tidak mendapatkan tugas, kepercayaan, pekerjaan yang sesuai dengan harapan, atau sesuai dengan kesukaanmu, atau di dalam wilayahmu, kalau Anda tidak punya pekerjaan, tidak dapat pekerjaan seperti itu, dan cintailah whatever pekerjaanmu. If you don't do what you love, bahasa Inggrisnya, then love what you do. Amin. 3 poin ini muncul kan? Semoga ini jadi hikmat. Semoga ke depan harapan saya adalah bisnis pekerjaan Anda, karir Anda semakin diberkati, semakin dipromosi oleh Roh Kudus. Tapi marilah kita bercermin dengan firman. Semoga Anda dan saya akan semakin bijaksana menjalankan kepemimpinan kita, baik di dalam gereja, dalam konteks ministry, di dalam rumah Tuhan, maupun yang di luar sana di dunia sekuler, di mana Allah menempatkan. May God increase you and bless you. I love you. God bless you. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, kami dikenyangkan pulang ke rumah membawa begitu banyak ya Tuhan, peluru kasih dan butir-butir hikmat. Kami tahu Tuhan, hidup kami tidak akan tersesat, karena Tuhan benar-benar tanam firman yang membuat kami jalan dalam kebenaran, dan kaki kami dipenuhi dengan pelita, jalan kami diterangi. Kami percaya hari ini di dunia kerja, especially di ibadat terakhir ini, kami singgung soal ini. Kami akan melihat berkat-berkat-Mu makin nyata, makin jelas, makin kuat ya Tuhan. Dan biarkan hamba-Mu ini berdoa sebelum doa berkat ini. Hamba-Mu minta Kau jadikan setiap jemaat GMS yang tertanam ini satu-satu menjadi berkat di tempat Engkau, di mana mereka ditempatkan. Bapa di sorga, terima kasih. Mohon sekali lagi ketika hamba-Mu proklamasikan berkat, berkat-Mu sungguh-sungguh turun, mereka bawa pulang ke rumah. Jemaat terkasih dengan iman, angkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Menyertai-Mu, lumbung-lumbung-Mu diisi. Dan membuat mulai hari ini Tuhan berjalan dengan-Mu lebih dekat dari minggu sebelumnya. Biarkan rahmat kasih karunia Tuhan setiap hari baru atas-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam.